Pemirsa, akhir-akhir ini derita perundungan seolah menjadi makanan sehari-hari. Oktober lalu, publik digemparkan oleh kasus Timothy Anugrah Saputra. Masih di bulan yang sama juga, seorang siswi MTS di Sukabumi ditemukan meninggal dunia diduga akibat kasus bullying. Tapi pemirsa, kasus perundungan yang tidak terekspos di media juga tidak kalah banyak. Kami hadirkan liputan khususnya dalam segmen Telusur Kasus, Anak Bertaruh Nyawa Menghadapi Bullying oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi. Itu lebih baik tunggu baru 4 tahun lagi karena roda itu pasti berputar, so does karma. Pemirsa, kasus bullying atau perundungan di lingkungan sekolah ini bukanlah hal yang baru. Kalau kita lihat dari data, di tahun 2024 terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan. Bahkan tak perlu jauh-jauh untuk merekap data selama 1 tahun. Kita lihat saja sekitar 2-3 bulan ke belakang, ternyata kasus perundungan yang bahkan berujung pada kematian ini tengah marak terjadi di Indonesia. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana untuk mengatasinya? Ikuti penelusuran kami. Data resmi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak pada Agustus 2025, kasus kekerasan mencapai angka 519 dan pada September meningkat hingga 586 kasus. 86% merupakan korban perempuan, 72% diantaranya anak-anak. Akhir-akhir ini berita perundungan bahkan seolah sudah menjadi makanan sehari-hari. Oktober lalu, publik digemparkan oleh kasus Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana Bali yang lompat dari salah satu gedung kampus akibat bullying yang diterimanya. Kondisi Timothy saat itu tersebar di grup pesan WhatsApp. Namun, alih-alih bersimpati, mahasiswa di grup tersebut justru mengolok-olok kondisinya. Obrolan nirempati tersebut pun viral di media sosial. Masih di bulan yang sama, seorang siswi MTS di Sukabumi ditemukan meninggal di rumahnya. Korban yang akrab disapa Eneng, langganan juara di kelasnya. Sementara dugaan bullying menguat usai ditemukan secari kertas yang berisi keluh kesah. Tapi kasus perundungan yang tak terekspos di media pun tak kalah banyak. Tim Metro TV menghubungi Jane, penyintas perundungan. Ia mengalami bullying sekitar 3 tahun lalu saat mengenyam bangku SMA. Kepada kami, Jane menceritakan perundungan yang ia alami. Jadi waktu aku SMA, itu aku merupakan salah satu siswi yang berprestasi dulunya. Dan cukup mencolok di kalangan teman-teman. Nah, kemudian ada satu teman yang saya percayakan dari SMP itu juga ikut ke SMA saya. Kemudian saya rasa dia ini iri. Kemudian menyebarkan ke saya yang sebenarnya itu bukan fakta, jadi menyebarkan hoax dan juga kemudian hoax ya oleh orang-orang sekitar saya, dan sebenarnya saya sempat dengar juga tentang perundungan itu, tentang gosip-gosip yang disebarkan oleh teman kepercayaan saya, tapi kemudian saya hiraukan walaupun sebenarnya saya sendiri saat itu sempat merasa down. Saya juga potong rambut terlalu pendek untuk menjadikan pelampiasan dan cukup menutup diri juga kala itu, cukup menarik diri dari pergaulan. Berarti secara verbal ya Kak ya? Kalau untuk secara verbal, iya secara verbal, tapi ada beberapa juga yang dimana itu tuh juga ada physically, jadi secara kontak fisik itu juga ada, seperti misalnya kayak didorong atau mungkin dilecehkan di SMA saya gitu. Saat itu saya mikirnya oke lah, gak apa kalau misalnya di sekolah saya dirundung, tapi di rumah seenggaknya adalah tempat yang aman buat saya untuk belajar. Dan juga ada ekstrakurikuler yang dimana itu juga merupakan ladang prestasi saya. Tapi Kak Jane bercerita tidak mengalami kasus perundungan itu mungkin dengan guru atau orang tua? Kalau untuk guru, itu saya sempat cerita, agak sedikit menyebarkan ke orang tua si perundung, yang dimana kemudian berujung saya semakin dirundung oleh orang itu. Kalau untuk orang tua sendiri,
karena saya tidak mau membuat orang tua saya kepikiran, jadi saat itu saya memilih untuk diam dan bercerita hanya kepada teman-teman sekitar saya saja yang saya percayakan saat itu. Kalau untuk perasaan takut itu sendiri sebenarnya saya masih ada rasa ketakutan karena di perkuliahan ini, di universitas saya ini juga ada beberapa teman yang dari SMA, tapi untungnya beda jurusan. Tapi walaupun beda jurusan, setelah saya cross check, karena mereka juga tahu nih tentang perundungan yang saya alami dulu. Jadi ada rasa takut mereka juga ikut menyebarkan gosip dan lain-lain. Alih-alih dendam, Jen justru membalas dendam dengan cara yang positif, yakni prestasi. Tapi dengan pelaku perundungan ketika SMA masih ada hubungan sampai sekarang, masih ada kontak? Kalau untuk kontak itu sendiri nggak pernah. Terakhir saya juga cuma mendengar kabarnya aja tentang pelaku perundungan itu, di mana pelaku perundungan itu kemudian terseret kriminal atau mungkin ada yang beda nasibnya dengan apa yang dikatakan waktu SMA begitu. Kalau untuk memaafkan itu udah pasti saya maafkan, cuman memang saya menarik diri dari mereka, saya menutup diri, saya berusaha sekuat mungkin untuk tidak terlihat oleh mereka lagi. Walaupun kadang-kadang juga masih ada beberapa teman-teman dari SMA yang membicarakan saya ya, tapi bisa mungkin saya menghindari mereka. Kalau untuk reuni SMA sendiri, saya lebih milih untuk datang tentunya, karena sekali lagi kan di SMA saya lebih meng-highlight prestasi saya secara akademik dan non-akademik. Saya lebih memilih untuk ikut, untuk membuktikan bahwa ini Jen itu udah jadi lebih baik, Jen itu bisa lebih berprestasi daripada orang-orang yang merundung. Ia berpesan agar korban perundungan lainnya tak membalas perbuatan pembulinya, sebab itu hanya memuaskan rasa dendam sesaat. Kalian bisa cari orang-orang yang menurut kalian aman untuk bercerita. Jangan pernah takut untuk cerita, jangan pernah khawatir tentang perasaan orang yang akan mengkhawatirkan kalian juga. Cari tempat aman kalau misal memang tidak memungkinkan untuk lingkungan kalian diceritakan tentang perundungan kalian bisa bercerita ke psikolog-psikolog. Karena juga ada beberapa universitas yang membuka layanan konsultasi, dan sebenarnya saya juga sempat menggunakan layanan konsultasi itu di perkuliahan dan itu sangat worth it. Kalau untuk balas, menurut saya balas dendam saat itu juga itu tidak worth it. Balas dendam secara positif itu lebih baik. Tunggu beberapa tahun lagi karena roda itu pasti berputar. So that's karma. Senada dengan kisah Jen, berdasarkan survei Indonesian National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022, 1 dari 3 remaja sebanyak 15,5 juta anak atau 34,9% mengalami masalah kesehatan mental. Namun sayangnya hanya 2,6% yang pernah mengakses layanan konseling. Setelah kita mendengarkan kisah dari Jen, pemirsa, untuk kasus bullying atau perundungan memang tidak terbatas pada serangan secara fisik saja. Meskipun serangan atau perundungan secara fisik ini masih memegang persentase paling besar. Tapi yang tak kalah mengkhawatirkan adalah cyberbullying. Bahkan data pada triwulan pertama di tahun 2024, cyberbullying ini meningkat hingga 100% menjadi 480 kasus. Jadi yang tentunya perlu menjadi perhatian orang tua dan juga sekolah. Kemudian kalau kita lihat lagi, ternyata paling banyak kasus perundungan justru bukan datang dari siswa-siswa SMA, tapi ada di jenjang SD. Barulah di peringkat kedua ada di jenjang SMP, kemudian barulah SMA. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi sekolah dan juga pemerintah, bagaimana untuk mencegah agar bullying atau perundungan ini tak terus-menerus terjadi. Komisioner KPAI Aris Adi Laksono menyebut penting mewujudkan lingkungan pendidikan yang setara untuk menyudahi kasus bullying yang tak kunjung usai. Bullying perlu segera disudahi. Tren negatif yang kian meningkat ini perlu segera dihapuskan agar tak ada lagi anak bangsa yang menjadi korban.
Perundungan harusnya bukan menjadi suatu hal yang disepelekan begitu saja, karena kesehatan mental itu menjadi hal yang penting yang perlu menjadi concern atau perhatian bagi semua pihak, baik sekolah, teman-teman, bahkan guru dan juga pemerintah. Tentunya berbagai peran diperlukan bagaimana untuk mengatasi agar bullying tak terus-terusan terjadi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.